Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Nazatul Tulab kelas 7E dari kelompok 5 terdiri dari Kurnia Lestari, Rohmawati, Nadifatul Amalia, Yunisara, Rana Rania akan memprestasikan tugas IPS 2 dengan judul menjelaskan potensi sumber daya perikanan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 58 juta km, sektor maritim kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton atau tahun, dan perikanan tangkap di perairan darat, daun, sungai, waduk, dan rawa sekitar 0,9 juta ton atau tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton atau tahun. Sisanya 56,8 juta ton atau tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut, budidaya perairan, payau, batu tambak, maupun budaya perairan tawar darat. Potensi sumber daya alam yang ada pada dasarnya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Namun seiring dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan akan sumber daya juga meningkat. Sementara jumlah sumber daya terbatas, pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung akan menyebabkan penurunan sumber daya dan memicu degradasi di lingkungan. Salah satu sumber daya yang terancam keberlangsungannya adalah sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan pada awalnya hanya berfokus pada pengembangan aspek ekonomi semata. Hal ini karena adanya salah pahaman bahwa sumber daya ikan dapat pulih sehingga dapat diekspektasi besaran dan memaksimalkan produksi tangkapan ikan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Dalam perkembangannya, paradigma pengelolaan perikanan tersebut telah bergeser pada konsep yang berlanjutan, di mana tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, namun aspek ekonomi dan sosial juga menjadi perhatian. Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia, sehingga untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan, maka pemerintah menetapkan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia melalui
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPP NRI 718 mencangkup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Bima. Bagian timur yang merupakan bagian dari paparan Sahul dan secara geografis berbatasan dengan daratan Papua dan Laut Banda di sebelah utara, serta berbatasan langsung dengan 3 negara yaitu Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Secara administratif, WPP ini terdiri dari 3 pemerintah provinsi yaitu Papua, Papua Barat, dan Maluku, serta 8 pemerintah kabupaten atau kota meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Merauke, Mampit, Asmat, Mimika, dan Aru Kepulauan. Dokumen RPP WPP RI 718 2014. Potensi sumber daya ikan. Laut Arafura WPP 718 merupakan salah satu perairan tersebut di dunia, sehingga sumber daya perikanan di perairan ini tergolong melimpah, terutama udang dan ikan demersal. Usaha penangkapan udang di perairan ini sudah dilakukan sejak lama, dimulai oleh perusahaan patungan antara Indonesia dengan Jepang pada tahun 1970-an yang berpangkal di Sorong dan Ambon. Dalam perkembangannya, basis penangkapan udang di Laut Arafura berkembang ke daerah Merauke, Tual, Bencina, Kamaina, Ambon, dan Kendari. Sumber daya ikan yang terdapat di WPP NRI 718 terdiri dari 5 kelompok, yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, dan udang. Status pengelolaan perikanan. Sebagai upaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan di WPP sampai NRI 718